Mungkin karena nenek saya itu kan mengalami beberapa penjajahan ya. Dari Belanda, dari Jepang juga dia ngalamin. Terus akhirnya Belanda balik lagi. Agresif militer ya. Iya. Jadi harapannya Gen Z ini dengan meleknya kesehatan mental bisa lebih mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Walaupun ya orang tua yang sempurna itu nggak ada, tapi kita bisa mengusahakan fasilitas atau lingkungan yang baik untuk anak kita berkembang nantinya itu seperti apa, sesuai dengan zamannya tentunya ya. Betul. Tuh. Orang tua dan anak ini tuh berkolaborasi gitu loh. Jadi jangan maunya anak sendiri, jalan sendiri. Oke, terserah lah orang tuanya kamu suka, oke gitu. Tapi kalau nggak dibimbing orang tua untuk stabilitas karirnya juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani oleh siapa nih? Yang baru wisuda kemarin. Selamat ya sebelumnya. Terima Ini kasih. psikolog klinis nih. Kemarin waktu datang pertama kali di Rumpi Asik masih tesis nih. Iya, masih tesis, masih jalan masih tesis. belum legal. Psikolognya masih belum officially ya Bu ya. Sekarang sudah benar-benar sudah pengesahan nih dari kampus bahwa ini adalah seorang psikolog klinis. Ya benar ya Mbak ya? Iya. Ini Mbak Ayu, coba kenalin diri dulu, namanya unik soalnya. Oke, selamat pagi, sore, malam, siang, karena ini kan pasti akan ditonton di berbagai macam waktu ya. Halo, perkenalkan nama saya Prabarata Ayu, biasa dipanggil Ayu. Saya adalah bisa dibilang sekarang adalah psikolog klinis tepatnya. Mungkin karena masih diurus ya Bu, surat-suratnya, jadi belum tok banget sih sebenarnya psikolog klinis. Cuman saya belajar psikologi klinis dan saya kemarin berproses untuk menjadi seorang psikolog klinis seperti itu. Termasuk dari kerapuhannya Gen Z ini atau bagaimana? Karena tidak memakai kekerasan fisik. Mungkin di atasnya saya baby boomers nih ya jadinya ya. Itu lebih parah lagi Mbak Ayu karena nenek ya. Jadi nenek saya ke ibu saya mungkin gitu ya. Nenek saya ke ibu saya itu lebih, mungkin karena nenek saya itu kan mengalami beberapa penjajahan ya. Dari Belanda, dari Jepang juga dia ngalamin. Terus akhirnya Belanda balik lagi. Agresif militer ya. Iya. Jadi dia benar-benar mendidik ibu saya dengan cara militer juga mungkin ya di era itu gitu. Ibu saya malah ngomong, ini saya udah kurangin loh. Dia salah ada kata-kata seperti itu karena saya waktu itu protes waktu saya SD gitu ya. Protes, kok mama giniin aku sih gini. Saya anak sekarang ya bisa protes, ibu saya waktu itu ngomong gitu. Kalau zaman mama gini. Ini udah aku kurangin deh ketimbang mbahmu dulu gitu. Oke. Sebelum aku menanggapi, mungkin aku pengen tanya sama Bu Sari. Kalau dari Bu Sari sendiri, gimana Bu responnya atau perasaannya terhadap pola asuh dari orang tua Bu Sari? Kan Bu Sari tadi sempat protes ya. Kenapa kok bisa protes? Apa yang Bu Sari rasain waktu itu? Ya karena merasa ini ya tertekan lah istilahnya ya, pastinya tertekan dan sakit loh digituin. Nggak sakit, ini sakit hati juga kadang-kadang kan ngerasanya seperti itu. Makanya saya tidak menerapkan ke anak-anak saya. Karena saya ngerasa bukan hanya fisik yang sakit tapi hati juga sakit, dan itu butuh penyembuhan luka hati terhadap ibu saya itu agak lama. Anak kecil gitu ya agak ngambek dulu kayak gitu. Cuman itu tidak selalu negatif menurut saya ya. Ada positifnya, yaitu saat saya dewasa 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, saat saya mengalami masalah, terus saya bekerja di perusahaan yang mungkin bukan orang Indonesia gitu ya, yang lebih kasar lagi, ngata-ngatain kalau kita nggak cocok pekerjaannya, nggak sesuai target, nggak perform gitu ya. Kadang salah tanggap nyediain minum misalnya, tolong ambilin saya minum, dan saya salah karena mungkin bahasanya beda gitu ya. Maksud dia mungkin air berwarna, saya sediakan air yang putih gitu kan ya. Itu benar-benar disiram, dilempar gitu. Dan saya ngerasa di situ sebagai anak yang dididik dengan kekerasan tadi itu, ngerasa mentalnya jadi. Oke, berarti kan setiap pola asuh itu bisa dilihat Plus ya Bu, ya? ada positif, ada negatifnya. Itu tadi gitu dengan sebenarnya apapun ya Bu, apapun hal itu, mau itu pola asuh, mau itu pola komunikasi, mau itu apapun, itu pasti ada
dua hal yang berbeda atau two sides gitu ya. Ada sisi yang positif, ada sisi yang negatif. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai atau melihat hal itu seperti apa gitu. Kalau tadi itu dibilangnya Gen Z itu kenapa kok bisa cepat rapuh, itu termasuk ada istilah strawberry tadi itu. Strawberry itu tadi gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang menganggap kita rapuh itu? Kan generasi-generasi atas gitu ya. Betul. Generasi Estafet ini kayaknya kan? Pasti generasi-generasi atas. Karena apa? Karena ya mereka sudah terbiasa, terdidik dengan cara yang ibu sudah sebutkan tadi atau dijelaskan tadi. Dan generasi-generasi atas ini tuh hidup di zaman yang memang tujuannya itu tuh ya untuk hidup, untuk makan aja gitu. Karena buat makan aja susah, misalnya gitu ya. Buat bertahan hidup aja susah. Ya jadi harus bener-bener all out gitu, kayak kamu jangan menye-menye, kamu jangan aleman gitu, kamu jangan apa-apa ngeluh, karena ya ini kita harus hidup gitu. Kayak tadi zaman perang apa segala macam gitu. Jadi banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi generasi-generasi sebelumnya gitu. Kembali lagi ke Gen Z. Kenapa si Gen Z ini kok bisa dibilang rapuh atau dikit-dikit ya menye-menye gitu ya, apa-apa aduh kayaknya aku lagi nggak nyaman deh, aku lagi ini, aku punya mental health issues yang A, B, C, D, E, F, G gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah, karena bisa jadi ya memang sudah ada diagnosis, dia punya isu seperti itu gitu. Yang nganggep itu kan biasanya si generasi atas ya, karena mereka masih pakai pola pikir mereka sendiri gitu, dengan kondisi yang sama seperti mereka. Sedangkan Gen Z itu mengalaminya atau dari kecil itu tuh sudah dicekoi dengan kemudahan, Bu. Karena Gen Z ini saking nyamannya, kebutuhan yang primer itu sudah nyaman, jadi orientasi mereka itu ke kebutuhan yang lebih atas lagi, tersier ya Bu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tambahan, bukan kebutuhan yang inti lagi, karena yang mereka pokok sudah terpenuhi. Ya apa yang mereka cari? Ya mereka cari kenyamanan, rasa aman, terus juga rasa bahagia, yang mana mungkin generasi sebelumnya ya itu nggak ada di kamus mereka. Mungkin selain parenting orang tua yang membuat output produk ini, lingkungan juga bisa ya. Misalnya dia tinggal di kota mana, atau metropolitan atau ibu kota, kan beda dengan anak-anak, maaf ya, misalnya kita bandingkan antara Jogja, Jakarta, Bandung misalnya gitu ya, misalkan seperti itu, atau Surabaya gitu ya. Itu mungkin secara kepribadian atau output Gen Z nih ya, kita ngomongin Gen Z-nya, itu bisa berbeda atau gimana? Dalam segi tough-nya ya, maksudnya yang ini ibu kota, ini Jogja karena tingkat kenyamanan yang sangat tinggi. Kemana-mana bisa dicapai dengan motor gitu ya. Itu mungkin beda dengan yang Gen Z di Jakarta nih, yang pagi-pagi bawa sekolah udah langsung naik KRL kerudukan dari subuh ya Bu ya. Kan suka lihat tuh pemberitaan mungkin lihat di Wirawiri IG ya, gimana orang naik KRL yang benar-benar didorong sampai kereta itu sudah penuh dan itu tidak bisa ditutup pintunya, tapi dia masih, karena harus masuk sekolah, karena harus masuk jam kantor. Kan beda dengan kita yang di Jogja, jam 7 kurang 5 itu baru berangkat dari rumah. Saya kesini, nanti ada podcast jam 10, kurang 5 menit baru saya jalan. Ya tentu beda ya Bu ya, karena jadi itu membentuk juga ya, membentuk tentu pribadinya gitu, dengan di mana dia tinggal itu juga. Betul, tentu menjadi faktor pembentuk, tapi tidak menjadi satu-satunya pembentuk utama gitu. Jadi itu jadi salah satu faktor aja gitu. Ya sama sifat, misalnya dia on time, itu kan termasuk ya, maksudnya terbentuk dari di mana dia tinggal kan. Betul ya. Yang sebelumnya saya juga pengen mengapresiasi ya untuk teman-teman yang resiliensinya keren banget, kemauannya keren banget, yang desak-desakan itu tadi itu keren banget gitu. Nah ya tentu itu membangun sebuah karakter ya Bu, tentu membangun sebuah karakter yang mana kembali lagi ke pribadi itu, apakah itu akan diproses menjadi output yang lebih baik atau malah jadi hal yang merugikan dirinya sendiri. Merugikan dalam artian, misal saya nih orang daerah, tiba-tiba saya ke Jakarta gitu misalnya, ya nggak usah jauh-jauh ke Jakarta deh, saya yang dari Magelang terus saya ke Jogja buat kuliah gitu. Itu aja udah beda ya Bu, bagaimana saya menghadapi di Jogja ini tuh
walaupun nggak semacam Jakarta, tapi relatif lebih riuh kan daripada Magelang gitu. Kalau di jam-jam tertentu ya. betul, kalau refleksi dari pengalaman saya pribadi ya Bu, alhamdulillahnya orang tua saya itu tuh selalu disiplin gitu. Kamu setengah jam sebelum sebelum dimulai pelajaran itu harus sudah berangkat gitu. Jadi dini. Iya, sejak dini. Sejak Mau SD. itu Magelang lengang, mau itu Magelang nggak ada kendaraan, jadi pokoknya setengah jam sebelum itu saya harus sudah siap gitu. Nah, itu kan peran pola asuh ya Bu ya, peran pola asuh, kedisiplinan di rumah gitu. Walaupun saya pindah ke Jogja, yang saya sudah terbiasa Magelang santai itu, alhamdulillah kebiasaan itu terbawa, karakter itu terbawa. Karena Jadi ada space waktu ya. iya, jadi dengan riuhnya Jogja ini tuh saya nggak terlalu kaget, saya nggak terlalu yang aduh gimana nih gembradak ini apa segala macam gitu tuh nggak terlalu. Ya mungkin ada saat-saat yang seperti itu kalau misalnya lagi capek atau segala macam, karena mindset saya masih mindset santai Magelang gitu ya Bu. Oh ternyata sampai jalan tuh udah macet gitu atau udah rame jalannya gitu. Jadi tentu lingkungan itu mempengaruhi, tapi saya rasa pola asuh itu jauh lebih di atas daripada lingkungan itu sendiri. Pola asuh ini memang sangat kompleks ya sebenarnya ya. Kompleks, banyak sekali faktor. Tapi yang utama itu mungkin itu tadi ya. Orang tua tetap. Jadi lingkungan keluarga itu. Tandanya lagu Keluarga Cemara itu bener ya. Iya. Jadi harapannya Gen Z ini dengan meleknya kesehatan mental bisa lebih mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik itu seperti apa, walaupun ya orang tua yang sempurna itu nggak ada, tapi kita bisa mengusahakan fasilitas atau lingkungan yang baik untuk anak kita berkembang nantinya itu seperti apa, sesuai dengan zamannya tentunya ya. Betul. Betul. Ini kan ya, dan sebagai orang tua Gen Z nih ya, mungkin saya juga sebagai orang tuanya Gen Z nih ngasih masukan bahwa memang kita mendidik para Gen Z ini memang bukan untuk sekarang, tapi untuk 10 atau 20 tahun mendatang. Memang seperti itu, kayak gitu. Dan ingat bahwa anak itu bukan milik kita, bukan di zaman kita. Dan kita juga harus upgrade terus tuh sebagai orang tua. Bener gak sih? Betul. Itu juga gak ada sekolahnya. Gak bisa loh ngomong zaman mama dulu. Itu dihindari. Kalau sekarang saya paling menghindari itu. Kecuali kalau si Gen Z bertanya, dulu kalau mama aja. Gimana? Kalau gitu. dulu mama gimana? Itu baru saya cerita. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya nggak akan pernah ngomong zaman mama dulu. Wah, itu bahaya tuh. Apalagi kalau sama yang remaja-remaja, itu kan kita harus hati-hati ya Bu ya. Betul. buat kasih pola asuh yang seperti apa tuh bener-bener nggak cuma menyesuaikan dengan masanya, tapi juga karakter anaknya gitu. Jadi lebih harus detail lagi, harus mawas lagi kayak gitu. Salah-salah nanti anaknya bisa defensif kayak gitu. Jadi tuh, guys. Itulah kompleksnya menjadi orang tua ya. Orang tua Gen Z nih. Iya, betul. Saya punya 3 Gen Z di rumah dan 1 generasi Alpha ya. Bayi maksudnya. Gimana Bu kesan-pesannya? Saya belum masih membayangkan ini adek ini gimana lagi ya. Kalau kakaknya 3 Gen Z aja kadang saya ribet gitu loh. Nggak ngerti apa yang dimau kadang-kadang kan seperti itu. Nah Gen Z kan banyak yang introvert ya. Oh gitu Bu. Jadi menurut Ibu Gen Z banyak yang introvert, kenapa Bu? Banyak. Saya beberapa kali menemui itu udah langka tuh yang ekstrovert ya. Anak saya sendiri 3-tiganya introvert soalnya. Gitu ya Bu ya? Saya nggak tahu, padahal saya orangnya rame begini dan cara didik saya juga sangat terbuka gitu ya. Apa-apa diobrolin, apa-apa dikomunikasikan gitu ya. Tapi ya memang hasilnya nggak tahu ya, mungkin karena COVID 2 tahun kemarin bisa jadi mereka terpenjara di dalam rumah, nggak bisa keluar-keluar, akhirnya menjadi generasi yang tidak ketemu teman. Betul. Ya istilahnya. Betul. Mereka nyebutnya ansos tuh. Ansos gitu ya. Pasti ya orang tua itu mengarahkan anak itu tuh bagusnya, baiknya untuk masa depan tuh di mana, dan itu bukan dengan niat yang buruk, pasti kan dengan niat yang baik ya Bu. Tetapi kita juga perlu tahu anak ini tuh sebenarnya bakatnya dan minatnya apa, karena akan sangat disayangkan kalau misalnya si minat anak itu dan bakat anak itu tuh tidak inline dengan apa yang disuggestkan sama orang tuanya. Padahal menurut orang tuanya mungkin itu yang terbaik, pengennya ya itu pasti rencana baik lah gitu. Tapi kalau tidak dilihat si minat dan bakat anak ini juga kan sayang, nanti gak optimal gitu Bu, hasilnya tuh gak optimal. Jadi
perlu juga nih orang tua itu juga dibantu sama anaknya. Dibantu apa? Anaknya itu belajar buat kenal sama diri sendiri gitu. Itu dia. Jadi bisa merangkai, bisa nge-breakdown. Oh, aku tuh anaknya seperti ini, kayaknya pengen ini deh. Oh, dari dulu tuh aku lebih enjoy melakukan hal ini. Oh, berarti enak kali ya kalau aku kuliah ini. Nah, nanti mungkin orang tua lebih bisa mengarahkan prospek ke depannya tentang si keamanan dalam bekerja, keamanan dalam artian stabilitas karirnya seperti apa. Orang tua bisa membantu kasih gambarannya gitu. Jadi orang tua dan anak ini tuh berkolaborasi gitu loh. Jadi jangan maunya anak sendiri, jalan sendiri. Oke, terserahlah orang tuanya, kamu suka oke gitu. Tapi kalau nggak dibimbing orang tua untuk stabilitas karirnya juga kan takutnya ya di depannya itu anak nanti kebingungan, kesulitan kayak gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi, Bu, dari komunikasi antara orang tua dan anak memang betul. penting. Dari tadi kita tentang parenting terus ya ini ya. Kait-kaitannya balik lagi ke parenting, balik lagi tentang mengenalan diri sendiri. Iya, betul. Seperti itu. Karena memang sebagai manusia sepertinya kurang juga sih mengenal diri sendiri. Dan hubungan ibu dan anak ini memang perlu dipupuk nih. Harus. Karena zaman sekarang tuh karena kecanggihan teknologi itu kadang-kadang ibu dan anak tuh malah sibuk, terjauhkan. Tuh, itu yang paling bahaya kalau anak dan ibu tuh malah jadi dijauhin sama gadget itu. Bisa nggak sih, Bu, dibayangin, sayang banget ya, padahal kita udah ngebangun attachment dari di kandungan sama anak. Maksudnya itu adalah hal yang luar biasa loh. Itu tuh dari Tuhan gitu ya, dikasih attachment, dikasih rasa kasih gitu kan, nyampe ke anak. Dibangunnya juga nggak sebentar ya, Bu ya, dari anak tuh masih sekecil ini sampai dia lahir besar kayak gitu, tapi dipisahkan sama yang namanya alat sekecil ini kan. Saat remaja pula, pas kecil bondingnya kuat banget. Nah ya kan? Itu kan sayang sekali. Jadi kita berusaha buat belajar lebih bijak, menggunakan gadget ya, gadget baik itu untuk orang tua maupun anak gitu. Jadi kadang, Bu, yang saya temui itu orang tua tuh rewelnya dalam artian selalu nyalahin anak, ini loh Mbak, anakku tuh main HP terus kok gini, misalnya nilainya turun atau ada sesuatu permasalahan atau keluhan apa, iya kamu main HP terus gitu, main HP terus kok kayak gitu. Nah, coba kita ini dulu berkaca dulu, apakah si ibu ini tuh juga sama seperti si anak. Karena kan anak itu kan cari kesenangan, cari kenyamanan. Apakah si ibu ini tuh sudah menyediakan kenyamanan yang cukup atau belum untuk si anak? Itu kan harusnya jadi introspeksi gitu. Jadi seringkali saya tanya lagi ke ibu, terus ibu gimana kalau di rumah, apa yang dilakukan? Ya saya tuh pulang kerja ya capek toh Mbak, ya saya cek WA lah, sama aja. Yang dilihat kembali anak itu kembali melihat dan meniru. Betul sekali gitu. Memang generasi sekarang tuh pengarahannya dari generasi sebelumnya. Estafet sih sebenarnya. Estafet, Bu. Karena apa? Kita juga hamil pun megang HP nggak? Itu aja pertanyaannya. Karena dari kandungan pun si anak itu sudah mengetahui dan merasa, dia punya perasaan juga si janin ini. Si janin ini merasakan apa yang dirasakan si ibu ibu. gadgetan mulu. Ibu nonton drakor ya, saya itu kalau gitu. Kalau nonton sih mungkin masih bisa ini ya, Bu ya, karena kan kalau nonton juga menstimulus emosi dan lain sebagainya. Harapannya juga emosinya emosi yang positif ya. Jangan terus hamil terus nonton yang sedih-sedih terus ya, kepengaruh. Kasihan anaknya juga. Maksudnya apa yang dirasakan ibunya kan itu ada bonding antara anak dan ibu. Jadi takutnya si anak juga merasakan. Gitu sih, Bu, kira-kira. Pastinya, karena memang Allah itu menciptakan manusia juga menurunkan ilmu ya, dan ilmu itu harus dipelajari. Makanya ilmu itu menjadi amal jariah loh Mbak. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya Mbak Ayu juga. Amin, ya Allah. Amin. Karena bermanfaat bagi umat manusia. Amin. Semoga yang disampaikan hari ini juga bermanfaat, bisa diproses dengan bijak gitu, tidak ditelan mentah-mentah juga gitu. Jadi bisa sama-sama saling belajar. Iya, tetap aware sama diri sendiri. Tentu. Mencintai diri sendiri. Harus. Jangan lupa berterima kasih terhadap diri sendiri.
Iya, oke terima kasih Mbak Ayu Sama-sama, atas Sari. waktunya. Senang banget. Jangan kapok nanti kalau ada tadi kayaknya udah nyentil deh. Wah, bahaya nih. Tambah lama. Ada nyentil tadi hal apa tadi? Tadi tuh apa sih nyebutin? Oh, ada toxic positivity. Itu. Nanti bisa nih ngomongin masalah toxic. Nanti lebih asik lagi karena ini relate banget sama Gen Z nih. Gen Z ya, sering lah disebutkan Heeh. sama Gen Z ini. Nanti kita akan jadwal waktu lagi. Oke, siap. Makin ahli nanti pokoknya kalau sering-sering di Rumpi Ya, Asik tuh. amin. Aku juga jadi belajar kan sama Bu Sari dengan ngobrol seperti ini Betul. juga sharing sama teman-teman yang lagi nonton. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Iya, ini teman-teman nanti kalau mau bertanya-tanya tentang psikologi apapun tentang Gen Z ya, yang relate lah terhadap Gen Z, boleh nanti nanya-nanya di YouTube Rumpi Asik ya, di bagian komen, bisa juga di IG-nya, di FB-nya, juga di TikTok-nya. Nanti juga kalau mau nanyain tentang Mbak Ayu, boleh nanti kita sampaikan misalnya Mbak Ayu ini ruang konsultasinya di mana gitu. Boleh. Boleh. Boleh konsultasi juga nanti kita appointment. Nanti secara resminya di mana gitu kan. Biar bisa kalau ada ingin yang dicurhatkan atau ingin dikonsultasikan bisa langsung ke Mbak Ayu. Oke, sobat-sobat Rumpi Asik, nantikan episode-episode menarik berikutnya tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik. Bye.